Seru banget dunia per Windowsan ya beberapa tahun terakhir. Gue tuh mulai tertarik banget semenjak Windows tuh mulai banyak inovasi-inovasi yang bisa dibilang di luar Nurul gitu kan. Mulai dari handheld gaming ya, yang paling pasti kalian juga sering lihat di YouTube channel Destinotech. Windows sudah mulai pakai chip ARM yang makin efisien juga. Tapi sebenarnya yang ada anomali di sini adalah chip x86 yang bisa dibilang produk yang masa lalu yang mana katanya boros segala macam, yang makanya bakal ditinggalin, ternyata malah makin kenceng. Yes, kali ini AMD dengan Ryzen AI Max-nya nih yang ada di depan gua sekarang mengguncang dunia perlaptopan ya. Jadi ini adalah sebuah APU yang mana CPU dan GPU-nya itu ada di dalam satu chip. Kayak ada sistem di kayak Steam Deck atau ROG Ally yang mana mereka pakai APU-nya Ryzen atau AMD gitu ya. Nah, Ryzen AI Max ini bisa dibilang APU terkencang saat ini, terutama dari segi grafis. Klaimnya bahkan udah selevel dengan RTX 4070 laptop, yang mana itu kan dedicated GPU ya. Jadi gila banget. Nah, makanya kita bakal tes lengkap di video kali ini. Sekarang gue share juga experience gue. So, langsung aja tanpa basa-basi dulu, kita mulai videonya. Let's go. Oke, ROG Flow Z13 ini adalah generasi yang terbaru 2025 ya. Masih anget dengan desain-desain yang ROG banget ya. Form factor-nya juga tablet yang mana punya detachable keyboard ya. Dan ada stand-nya yang mana ini bisa sampai tiduran banget, dan ini stand-nya pakai bahan metal sih, jadi mantep gitu ya. Cuma memang catatannya tabletnya lumayan berat karena ini bobotnya di 1,2 kg yang udah ada di teritori laptop tipis ya, thin and light gitu. Dari segi build quality sih kerasa rigid banget ya. Secara materialnya dia udah kayak CNC aluminium ya di keseluruhan bodinya. Kayaknya sekarang juga difungsiin sebagai heat spreader biar coolingnya lebih optimal. Nah, intinya dari segi tampilan sih ini garang banget, khasnya ROG ya, yang mana di belakangnya ada kayak panel tembus pandang. Kalau kalian hidupin dia ada lampu RGB-nya juga ya, jadi nambah 100 fps. Ya intinya ini keren banget secara desain ya, plus airflow-nya juga nih ya. Bagian desain airflow gue ngerasa cakep banget, intake-nya itu ada di bagian belakang, terus exhaust-nya di bagian atas. Jadi kalau kalian taruh di meja, panasnya nggak kerasa ke kita, tapi kerasa ke bagian belakang dari si tablet ini gitu. Khususnya kalau ada orang duduk di depan kita ya mungkin akan kerasa gitu panasnya. Oke, untuk urusan port, dia ada satu buah USB Type A dan 3,5 mm combo audio jack di sebelah kanan, satu card reader, SD card, dua USB Type C, USB 4, satu HDMI port, udah HDMI 2.1, dan terakhir port power yang dipakai ini emang khusus dari Asus ya, dengan power brick-nya itu di 200 watt. Nah, karena ini tablet, kameranya nggak cuma di depan, tapi ada juga di bagian belakang ya. Cuma kualitasnya ya bisa kalian lihat lah, kurang lebih kayak gini. Oke, ini dia untuk kualitas webcam di kamera depan, dan gue sukanya karena ini tablet ya, kalian bisa adjust angle-nya banyak juga. Untuk mau lebih turun, lebih naik juga bisa semua. Dan ya, untuk kualitas gambarnya udah terbilang oke. Ini di 1080p ya. Dan skin tone oke, lighting juga mungkin karena gue udah lighting, tapi overall dari segi kualitas juga overall harusnya udah bagus. Mikrofonnya juga udah ada 4, so that's good. Oke, ini Anes lagi pegangin si Z Flow 13-nya, record pakai kamera belakang yang mana kualitasnya mantep banget. Ini bisa resolusi sampai 4K ya, jadi kalau kalian pengen dapat kualitas gambar yang bagus, tabletnya bisa dihandle. Dan ini keyboardnya yang mana dia terkoneksi pakai pogo pin ke si tabletnya, dan dia ada backlit juga. Terus ini ada dua posisi ya, cuma memang keyboardnya sendiri ini nggak bisa wireless, jadi harus terkoneksi ke tabletnya dulu. Ya, kualitas webcamnya bisa kalian nilai top tier sih. Selain itu di bagian bawah stand-nya ini juga ada akses ke SSD M.2-nya yang mana sifatnya ini swappable ya. Jadi ini cuma satu SSD, cuma bisa diganti aja bukan ditambah. Tapi tetap harus diapresiasi karena biasanya kan device-device tablet terutama ya udah nggak kasih akses kita ke bagian internalnya lagi. Nah, ini Asus masih ngasih, jadi bisa di-upgrade sendiri. Bawa tablet ini pakai keyboardnya ini juga bisa sebagai cover, jadi ada magnetnya gitu ya, nutup ya. Dan ya pengalaman sih mirip kayak bawa laptop MacBook Pro 13 inci kali ya, mungkin lebih tebal sedikit, tapi secara bobot gue ngerasa kayak lumayan mirip dan masih enak sih, masih tergolong oke lah beratnya gitu, nggak terlalu yang sampai berat banget. Nah, layarnya 13 inci ini juga dengan bezel yang bisa dibilang tipis di kanan kiri, tapi tebal di atas bawahnya ya. Ada brandingan ROG juga di bagian bawah, yang mana keyboardnya sendiri ini didesain dengan kayak dua macam stand gitu ya. Jadi kalau ditutup kelihatan bezelnya makin tipis bagian bawah dan nggak ada logonya. Layarnya udah standar ROG juga ya, Nebula display. Ini panelnya IPS resolusi 2.5K, yang mana dia pakai glossy juga, jadi secara warna lebih mantep, tapi jadi agak mantul-mantul, reflektif ya. Nah, untuk panel ini udah 180 Hz refresh rate, jadi udah di teritori FPS yang oke buat kompetitif gaming e-sport. Walau memang panelnya masih panel IPS aja, tapi menurut mata gue sih yang udah biasa lihat OLED pun ini kualitas layarnya udah kelas atas.
Untuk audio udah pakai stereo speaker yang kualitasnya menurut gua udah top chair banget ya, crispy di kuping, bassnya juga nendang, tapi memang bukan yang tebel-tebel gitu ya. Maklum lah ya secara overall size ini tablet gitu kan ya, tapi overall ya udah kayak speaker laptop yang harganya lumayan mahal. Oke, sekarang kita langsung bahas saja specs dari si ROG Flow Z13 2025 ini ya. Pertama dari chipset dia pakai AMD atau bisa dibilangnya APU ya kalau katanya AMD ya, yaitu Ryzen AI Max Plus 395. Nah, ini adalah varian tertinggi dari AI Max 300 series atau nama codename-nya itu Strix Halo kemarin ya pas awal-awal rilis. Sekarang dia arsitekturnya Zen 5 dan varian ini punya 16 core 32 threads yang mana TDP default itu di 55 watt dan itu bisa dikonfigure dari 45 sampai 120 watt. Suhu TJ Max-nya di 100 derajat Celcius ya sebelum dia throttling, lengkap dengan MPU di 50 tops, 50 tops yang kalau di total sama chipsetnya itu jadi 126 tops. Nanti kita tes juga AI-nya. Nah, untuk RAM-nya sendiri, ROG Flow Z13 ini tuh ada 32GB LPDDR5X yang jalan di quad channel dan di-share juga ke IGP-nya. Jadi by default dia ke-share di 4GB tapi bisa configure di Armoury Crate ya, kayak di handheld ROG Ally sesuai dengan kebutuhan ya kalau kalian perlu. Walau bisa dibilang untuk daily gue ngerasa 4GB itu udah cukup-cukup aja, dan kalau mau naikin ke 8GB itu lebih ke game yang butuh VRAM lah istilahnya gitu. Jadi serunya lagi juga kalau kita beli yang varian RAM 128GB ada ya, itu kita bisa share VRAM-nya sampai 96GB. Yang gue nggak tahu kenapa kita butuh VRAM segede itu di tablet kayak gini. Jadi mau main di resolusi 8K mungkin ya. Tapi ya itu masih kejauhan juga sih. Ya intinya varian RAM 128GB ini tuh sayangnya memang nggak dijual di Indo. Varian tertingginya 64GB yang dijual di sini. Mesti beli di luar negeri. Nah, yang paling bikin gue excited adalah si IGP bawaan chipset ini ya, si IGPU-nya Radeon 8060S yang berjalan di arsitektur RDNA 3.5, punya 40 compute unit atau sekarang disebut sebagai graphic core. Nah, ini kalau kalian yang nggak ngeh ya silahkan dicek, tapi intinya itu kayak yang ada di handheld gaming sekarang itu APU-nya ya. Nah, sebagai perbandingan aja, RX 6600 XT yang notabene GPU PC itu punya 32 compute unit, sedangkan si IGP ini punya core lebih banyak, padahal dia itu nempel sama prosesor ya, bukan die sendiri atau board sendiri kayak gitu. Jadi ini revolusioner banget bisa dibilang. Oke, masuk ke benchmark sintetis. PC Mark 10 9078, Cinebench R23 single core di 2000 poin, multicore 28000 poin. Cinebench R24 114, multicore 1581, Geekbench 6 single core 2935, multicore di 20246. Itu untuk CPU emang udah sepakat lah, ini CPU yang kencang banget, multicore udah tinggi banget angkanya karena emang core-nya tadi yang banyak. Pas di tes full load, sewaktu tes suhu pun ini termasuk dalam kategori yang thermalnya adem. Cuma di 83 derajat Celcius sepanjang pengetesan. Cuma memang setelah benchmark selesai, peaknya tuh sekitar 88, nggak nyampe 90 derajat, jadi masih jauh di bawah TJ Max-nya yang ada di 100 derajat Celcius. Jadi masih bisa di overclock lah kalau kalian mau utak-atik. Ya, do it at your own risk ya. Nah, yang mind blowing adalah di bagian grafis, karena tadi gue bilang di awal grafisnya boom, kenceng banget. 3D Mark Time Spy 10158, yang mana kalau kita compare ke laptop Asus Gaming yang TUF A14 kemarin yang kita udah pernah review juga, yang pakai discrete GPU RTX 4060, Honest testing itu dia dapat bedanya tipis 10.500-an. Jadi kejadian juga kita tes di Firestrike yang mana Flow Z13 2025 ini 23.000-an dan Asus TUF itu di 24.000 kecil. Jadi kebayang ya kalau APU ini si integrated GPU-nya Radeon 86S udah ada di kelas dedicated GPU di laptop atau discrete GPU ya, on par sama RTX 4060 di pengujian sintetis kita. Nah, kita juga tes untuk productivity, mainin di Premiere Pro, playback-nya itu di 4K full resolution lancar jaya, dan untuk rendering sendiri kita tes di project kita yang durasi 5 menit itu dapat di 6 menit 26 detik. Jadi buat video editing juga udah capable banget. Benchmark udah, productivity udah, sekarang gamingnya gimana? Nah, ini emang device yang bisa dibilang dibuat khusus untuk gaming sih, walaupun ya karena bisa gaming ya pasti bisa yang lain-lain juga. Nah, kita mulai dari kelas esports kayak Valorant di resolusi native layarnya 1600p udah bisa 300-an fps. Itu dalam keadaan kecolok ya, yang mode turbo, yang mana TDP-nya naik mentok ya. Kalau dengan colok itu otomatis ke mode performance saja, jadi nggak bisa ke mode turbo ya. Mode turbo itu cuma ke unlock kalau kita colok ke ya power brick-nya.
Kalau nggak kecolok, FPS memang turun sekitar 200-an FPS aja, tapi itu tetap tinggi banget untuk ukuran si IGP-nya dan udah di atas refresher layarnya. Next, Dota 2 udah bisa di 90-an FPS ya dengan settingan mentok, dan kalau nggak kecolok di 80-an, jadi bedanya tipis aja. Portingan konsol kayak Tekken 7 juga udah max out, konsisten di 60 FPS lock, apapun kondisi dan resolusinya, karena emang game konsol kan ya di lock di 60 FPS. Next, kita pindah ke game AAA yang mungkin paling banyak bikin penasaran ya. Mulai dari Wukong di 1600p high setting, ini bisa di 70-an FPS di gameplaynya ya. Kita ada sedikit pakai FSR dan gitu-gitu, settingannya gue taruh di layar aja. Kalau nggak kecolok, itu turun ke 60-an FPS. Cyberpunk 2077 itu di resolusi native 1600p udah bisa hampir 50 FPS. Gila loh, bisa dibilang ya. Nah, kalau kita turunin ke Full HD bisa dapat di 75 FPS, jadi udah di atas 60, jadi udah oke banget main di tablet ini gitu ya. Buat Forza Horizon 5, ya ini mana game yang optimal sama AMD, kecolok tuh di 170-an, tapi kalau kita di baterai cuma di 110 aja. Jadi penurunannya kalau yang di game dengan FPS lumayan tinggi itu juga lumayan berasa, sekitar 30%. Ya intinya kalau dari benchmark tadi, ini udah kayak laptop gaming pada umumnya yang biasanya bodinya gede, coolingnya juga kompleks. Cuma ya ini cuma tablet doang gitu ya, bentuknya super simple, bisa kalian bawa kayak gini doang gitu ya. Buat main game AAA, buat main apapun lah, udah rata-rata kayak console experience gitu ya. Tinggal bawa controller aja, kita bisa ngegame di kualitas tinggi dimanapun. Tapi memang yang masih mirip sama laptop gaming adalah satu nih, suara kipasnya yang masih lumayan kencang. Ini ya kalau kita compare, kalau gue biasa main kayak Steam Deck atau ROG lah, ya bisa dibilang ini lebih kencang lah, jadi lumayan noticeable. Dan ya memang ini harganya kita mesti bayar ya, buat kita dapetin performance yang maksimal di dalam form factor yang sekecil ini. Jadi klaim Asus bilang ini tablet gaming terkencang di muka bumi, sebenarnya menurut gue pun masih real ya. Nah, ROG bisa dibilang satu-satunya pemain gede di tablet gaming berbasis Windows ini. Sisanya kayak apa? Microsoft Surface gitu ya. Ada sih beberapa, tapi nggak ada yang gaming. Nah, satu komponen utama yang mungkin bikin agak ngeri-ngeri sedap dari tablet ini adalah di bagian baterai. Nah, ROG Flow Z13 ini baterainya di 70 Wh, yang mana kalau kita main game dengan mode performance ya, itu kan mentok ketika dicabut, dia itu total power usage-nya itu sekitar 70 Watt. Jadi artinya tuh baterainya kurang lebih bertahan 1 jam aja. Nah, kita bisa turunin ke mode silent, itu bisa dapetin di 1 jam 45 menit. Nah, jadi sayangnya itu juga, cuma dua itu aja pilihan power manajemennya ya, yang mana dia nggak bisa kita custom kayak di handheldnya, kayak di ROG Ella, yang mana kita bisa atur wattnya misalnya untuk lower wattage. Jadi itu yang kayak ketika kita cabut kita nggak bisa pilih mode custom. Customnya cuma bisa kita pakai ketika kita mode dicolok, ketika tercolok dengan listrik. Nah, cuma gue juga sempet testing untuk nonton Netflix gitu ya, per 1 jam turun sekitar 8-9%, jadi masih bisa lah buat satu season 10 episode beres ya kalau kalian pakai baterai untuk nonton doang. Cuma sayangnya lagi karena Windows, ini Netflixnya nggak bisa download movie ya, jadi buat kalian penerbangan gitu, buat flight itu ya kalian nggak bisa nonton, kalian harus pakai jaringan internet. Sama satu lagi, chargernya juga memang lumayan gede ya, 200 watt. Oke, untuk urusan fitur, karena laptop ini udah sesuai standar Copilot Plus-nya PC ya, NPU-nya kita langsung cobain aja buat jalanin. Ini ada Amuse AI yang emang langsung di-developnya sama AMD. Nah, jadi ini Wi-Fi-nya mati, kita pakai prompt Indonesian Sailor, catching mermaids in the middle of the storm. Ya, kita generate image. Kita lihat, sekalian kita masuk ke Task Manager buat tunjukin nih kalau NPU-nya bekerja. Nih, lihat ya, tuh spike semua. Waduh, ini 17 plus. Oke, ini promptnya kita coba pakai people going to war with big horses. Kita generate image, dan for your info juga ini kita on device ya, dijalanin locally, nggak pakai internet, jadi langsung jadi juga tuh. Ya, jadi langsung jadi 4 buah contoh gambar, dan kita lihat ya, tuh NPU-nya sempat bekerja sebentar, terus udah beres gitu. Jadi ini pertanda jelas kalau ya it works. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih soal si ROG Flow Z13 ini? Well, ini menurut gua sebuah kombinasi device yang
game changing banget ya, terutama untuk AMD yang udah bisa bikin chip APU, yang mana gue harap ke depan juga jadi chip handheld gaming ya, karena performance-nya mantep. Dan ya secara overall memang ini kayak mungkin device reset ya, terutama juga buat Asus. Jadi thumbs up buat mereka yang mau bikin produk kayak gini, yang masukin si Ryzen AI Max Plus ke dalam tablet yang bisa dibilang performance-nya wah banget. Walaupun ya mereka juga punya keterbatasan ya, form factor yang tadi ya serba tipis, serba terbatas gitu. Dan dengan semua hal tadi yang bikin wah banget dari ROG Flow Z13, pasti kalian semua juga udah nebak kalau tablet ini nggak murah. Ya bagaimanapun sih ROG yang emang bikin barang ya selalu high quality, dan biaya R&D-nya kan nggak murah ya. Makanya produk yang mereka kasih selalu saya bilang paling inovatif, paling berani ya, nggak cuma bikin produk konsep doang, beneran di mass produce. Ya, untuk harganya ini starting di 35.999 juta, 36 juta yang udah bisa di pre-order sebenarnya dari kemarin ya, 19 Februari. Sampai datang video ini tayang udah bisa langsung dibeli. Jadi kalau kalian beli di pre-order juga ada promo hadiahnya, ada lucky draw, nanti lengkapnya gue juga taruh aja langsung di deskripsi. Oke, itu aja pengalaman gue nyobain si Asus ROG Flow Z13 ini. Kalau kalian pengen diskusi bisa langsung aja di kolom komentar. Like kalau kalian suka videonya, subscribe ke Besin.tech biar kita bisa bahas tablet-tablet gaming kayak gini lagi. Nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Ya, bukan buat semua orang sih, tapi it's good to know ya ada teknologi kayak gini eksis.